Halo para warga santai, gimana kabar kalian? Sehat? Ginjal aman? Udah pada ngopi? Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Into the Darkness, Down. Film ini menceritakan seseorang wanita karir yang baru selesai kerja lembur di kantornya. Namun, waktu dia pulang melewati kantor itu, semuanya berubah seketika, di mana dia terjebak berhari-hari di dalam lift tersebut, dan tanpa satupun karyawan atau penjaga yang mengetahuinya. Dikarenakan hari itu adalah hari libur akhir pekan yang sangat panjang. Oh iya, saya cuma mengingatkan kalau ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya sarankan agar kalian menontonnya terlebih dahulu. Karena dengan kalian menonton videonya secara langsung, itu akan jauh lebih baik. Oke, baiklah. Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Suatu malam, di sebuah perkantoran, ada wanita yang bernama Jennifer yang masih bekerja hingga larut malam. Nampaknya Jennifer yang tersisa terakhir di kantor tersebut, sementara karyawan yang lain sudah pulang semua. Mengingat 3 hari ke depan adalah hari Valentine, dan 3 hari tersebut pun juga merupakan hari libur yang cukup panjang. Pada saat Jennifer selesai dengan pekerjaannya, dia pun tidak langsung pulang. Dia mengirimkan pesan email kepada mantan tunangannya yang berada di New York, kalau dia mau memesan tiket dan berangkat malam itu juga, dengan harapan mereka bisa memperbaiki hubungan mereka yang sempat terputus itu. Setelah itu, dia langsung bergegas untuk pergi ke New York. Sementara itu, di waktu yang sama, ada seseorang pria yang bernama Guy. Secara bersamaan, mereka menunggu lift di tempat yang berbeda, di mana Jennifer naik di lantai 49 dan bertemu Guy di lantai 42. Saat itu, sudah tidak ada karyawan lagi di kantor tersebut, selain mereka berdua. Hingga suasana canggung di dalam lift sama-sama mereka rasakan. Hingga Guy mencoba membuka percakapan dengan Jennifer, dan sedikit mulai memecahkan suasana. Namun Jennifer yang tidak mengenal pria tersebut lebih memilih diam dan menjawab seadanya saja. Guy yang tidak berhenti sampai di situ pun menunjukkan coretan yang ada di dinding. Namun seketika itu juga lift langsung berhenti. Mereka mencoba menekan-nekan tombol lift, tapi sayangnya tidak ada satupun tombol yang berfungsi. Meskipun listrik di dalam lift masih menyala, usaha Guy tidak berhenti sampai di situ saja. Dia mencoba membuka paksa pintu dengan sekuat tenaga. Namun, tetap saja hasil pun sia-sia. Hingga Guy melambaikan tangan ke arah CCTV, berharap masih ada orang di ruang kontrol yang melihat mereka. Namun, lagi-lagi sial. Hingga akhirnya, kejadian semakin buruk ketika mereka mengeluarkan sebuah ponsel. Dan ternyata sinyalnya pun di luar jangkauan. Hal itu terjadi dikarenakan mereka berada di 4 lantai di bawah tanah. Jennifer yang bingung secara spontan pun bertanya kepada Guy, kenapa tidak ada seseorang pun petugas di gedung tersebut. Dia takut ketinggalan pesawat kalau tidak secepatnya keluar dari lift tersebut. Shh. Guy mendapatkan akal. Bisa saja ada pintu darurat di atap lift tersebut. Namun karena atap itu terlalu tinggi, Guy meminta Jennifer untuk menaiki pundaknya. Jennifer yang awalnya canggung, tapi dengan terpaksa naik ke pundak Guy.
Jennifer yang terlalu keras memukul atap itu yang tidak sengaja membuat tangannya pun terluka. Dengan terpaksa, Guy pun menurunkan Jennifer dan idenya pun tidak bisa dilanjutkan lagi. Setelah beberapa jam lalu, Jennifer yang udah pesimis dan merasa sudah terlambat untuk mengajar penerbangannya, Guy yang merasa kasihan lalu memberikan candaan, berharap Jennifer merasa terhibur. Jennifer yang mulai melihat usaha dan perhatian Guy padanya, pada akhirnya mencoba membuka diri dengan berkenalan dengan Guy. 4 jam pun berlalu hingga Jennifer merasakan hasrat yang luar biasa. Dia ingin buang air kecil pada saat itu. Namun Jennifer yang malu buang air kecil di depan Guy, akhirnya dia pun berusaha untuk menahannya sekuat tenaga. Guy yang tahu Jennifer sedang kebelet air kecil itu, kemudian menyuruh Jennifer untuk buang air kecil di pojokan, sambil menutupnya dengan jaket Guy. Namun, tetap saja Jennifer tidak mau melakukannya. Dia tidak mau lift itu kotor karena air pipisnya. Guy yang tidak kehabisan akal lalu memberikan botol termosnya untuk digunakan menampung air pipisnya itu. Sementara Guy berjanji untuk berbalik badan dan menutup matanya dan sendur. Hehehe. Singkatnya, mereka pun sudah mulai saling terbuka. Jennifer yang bertanya kepada Guy, di manakah tempat paling kotor yang pernah Guy lakukan selama masa hidupnya. Namun Guy yang nampaknya malu-malu lalu meminta Jennifer untuk bercerita duluan. Sambil tersenyum, Jennifer mengatakan dia pernah bercinta di dalam perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya semasa dia kuliah dulu. Sementara giliran Guy yang bercerita kalau dia pernah bertemu dengan seseorang gadis di sebuah pantai dan minum-minum sampai mabuk, lalu melakukan hal itu bersama di dalam mobil sambil mengemudi. Sampai akhirnya Guy pun berkata kalau dia terangsang ingin menghentikan topik pembahasannya itu. Dia pun meminta maaf pada Jennifer karena sudah melewati batas pembicaraan. Namun Jennifer pada saat itu juga merasakan hal yang sama. Dia hanya bisa terdiam ketika Guy mendekati dirinya. Dan pada saat itulah terjadi silaturahmi antara mereka alias mentot. Setelah nafsu mereka puas, Guy mengatakan kalau dia mulai jatuh cinta kepada Jennifer. Jennifer pun mendengar pengakuan Guy. Dia pun segera melepaskan pelukan Guy dan mengatakan kalau dia sangat mencintai mantannya dan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantannya tersebut. Jadi, yang baru saja mereka lakukan anggaplah sebagai pelampiasan saja. Namun Guy yang mendengar hal itu pun tidak terima. Dia mengatakan kalau Jennifer sebaiknya menyudahi hubungan mereka dengan sang mantan karena Guy yakin dia lebih pantas untuk Jennifer. Mendengar hal itu, Jennifer mulai kesal kepada Guy dikarenakan dia benar-benar mencintai mantannya. Jennifer pun menegaskan kepada Guy setelah mereka berhasil keluar dari situ, anggaplah seperti tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Dia ingin hidup seperti biasa tanpa harus Guy membawa perasaan. Setelah kejadian Jennifer mengatakan itu, tiba-tiba ekspresi Guy yang awalnya humoris dan perhatian seketika berubah saat itu juga, di mana Guy mengucapkan siapa dia sebenarnya. Dia pun mengatakan dia telah berbohong kepada Jennifer karena sebenarnya dia adalah bukan karyawan yang memiliki jabatan tinggi, melainkan dia adalah security yang ditugaskan di kantor tersebut. Guy pun mengeluarkan ponsel dan memberitahu Jennifer dan menunjukkan hasil rekaman CCTV kepada Jennifer. Di saat Jennifer beraktivitas setiap hari, bahkan di saat Jennifer sedang menunggu di depan lift saat pulang kantor, Jennifer mendengar hal tersebut seketika kaget dikarenakan tak percaya pengakuan Guy yang sebenarnya. Guy pun lalu mengatakan dia sebenarnya sudah lama bekerja di kantor itu, namun tidak ada satu orang pun yang peduli pada dirinya. Hanya karena status sosialnya yang dianggap sebagai security, Guy pun tak percaya bagaimana bisa Jennifer malah mau kembali sama mantannya. Padahal Guy lah yang lebih tahu dan mengenal Jennifer semuanya. Guy pun mengatakan kejadian mereka terjebak di lift itu
Kejadian di lift itu sebetulnya bukan sebuah kecelakaan, melainkan itu adalah hal sesuatu yang sudah ia rencanakan. Guy pun mengeluarkan kunci lift yang sebenarnya sengaja dia blokir. Dan Jennifer pun sudah tak tahan lagi dengan apa maksud pria stres tersebut. Kemudian akan melaporkan dia ke polisi supaya dia membusuk di penjara. Setelah itu, Jennifer merebut kunci tersebut dan terjadilah pertikaian di antara mereka. Guy yang terkapar seketika membuat Jennifer ketakutan setengah mati. Dia mengira kalau Guy sudah mati, tetapi singkatnya, ketika Guy membongkar isi hadiah yang dibawa oleh Jennifer untuk sang mantan, di mana isi kotak itu adalah kemeja. Guy pun secara tidak sopan memakai kemeja itu, lalu menyuruh Jennifer untuk membuka isi kado yang kedua. Dan dia membuka kado kedua yang isinya adalah cerutu dan alat gunting, kemudian korek api. Guy pun menyalakan cerutu tersebut sambil mengolok-olok Jennifer dengan mengucapkan selamat hari Valentine kepada dirinya. Singkatnya, mereka pun mencoba kembali memanjat atap lift tersebut. Setelah itu, Guy lalu memberitahu Jennifer di mana posisi tangga dan pintu darurat itu berada. Singkatnya, setelah Jennifer mengetahuinya, kemudian dia mengeluarkan jari tengah kepada Guy, seakan-akan Guy tertipu. Buat Guy marah dan kesal akan kebodohannya tersebut, dan dia pun berhasil keluar dari lift tersebut. Kemudian langsung mengejar Jennifer yang belum sampai di pintu darurat. Ketika Jennifer berhasil membuka pintu itu, lalu Jennifer berteriak-teriak dengan harapan ada orang yang bisa mendengarnya. Namun tiba-tiba, ketika Jennifer tersadar, Jennifer pun mengambil ponselnya untuk mendokumentasikan apa yang sedang terjadi. Dia pun mengarahkan kameranya ke muka Guy dan mulai menanyakan identitas Guy sebenarnya. Dalam posisi terancam, Guy pun mengatakan bahwa nama aslinya adalah John Pickens. Malam harinya, security yang juga rekan kerjanya John, yaitu bernama Eddie, dan dia pun melihat keanehan. Dia pun tidak melihat John yang seharusnya dia menjaga kantor itu. Eddie pun kaget ketika melihat CCTV, di mana dia melihat John dan Jennifer bergeletak di lantai. Eddie pun mencoba memanggil mereka dengan mikrofon yang tersambung di semua gedung itu. Dan Jennifer pun terbangun dan meminta Eddie untuk menolongnya. Seketika, Eddie pun bergegas ke tempat mereka dan Eddie pun mencongkel paksa pintu lift tersebut bertujuan menolong Jennifer. Jennifer yang tidak sabar ingin keluar, Eddie pun menyuruh masuk agar dia bisa membuka pintu lift sepenuhnya. Tapi tiba-tiba Jennifer pun menghilang saat itu. Eddie yang tidak tahu apa-apa, dia pun masuk lalu melihat apa yang terjadi sebenarnya di dalam. John pun seketika berubah menjadi psikopat. Lalu dia menggendong Jennifer ke dalam bagasi mobil dan membuang tubuh Eddie beserta pakaiannya sebuah dasar lift. Setelah menghilangkan jejak, dia lalu membersihkan diri dan tak lupa dia menghapus file CCTV. Selang bersamaan, dia dikagetkan dengan pacar Eddie yang memergokinya, dan John pun juga membunuhnya lalu membuang ke lubang lift yang sama seperti pacarnya. Lalu John pergi ke suatu tempat terpencil dan membawa sejerigen bensin untuk menyiramkan ke tempat sampah yang rencananya untuk membakar Jennifer. Sebelum John membuka bagasi, John bicara kepada Jennifer bahwa dia benar-benar mencintai dia. Dirasa tidak ada suara dan jawaban, dia pun membuka bagasi untuk melihat Jennifer. Dikira sudah mati, John pun kembali ke tempat sampah dan menyiramkan bensin ke tempat sampah itu. Jennifer diam-diam pergi dari bagasi lalu memukul John. Jennifer pun mengundurkan mobil tersebut dan menabrak John, sehingga John pun terlempar ke dalam tempat sampah
yang sudah ia siram dengan bensin tersebut. Tanpa lama, Jennifer pun menyalakan cerutu itu lalu melemparkannya ke tempat sampah. Dan seketika membuat John terbakar hidup-hidup. Dan cerita pun selesai.